Terinspirasi semangat gotong royong melestarikan tradisi leluhur, keluarga besar Bluebird di Jalan Raya Sesetan nomor 214 Denpasar melaksanakan upacara yadnya bertajuk Bebayuhan Sapu Leger dan Bebayuhan Melik pada Sanisare Kliwon Wuku Wayang hari Sabtu 16 Agustus 2025. Mereka menjalankan tradisi warisan budaya leluhur yang sangat dinantikan kehadirannya. Saya sangat yang hormati adalah semua peserta Bebayuhan Sapu Leger dan Bebayuhan Melik yang berkenan hadir di kantor kami di Pul Sesetan IPP Bluebird Merdeka. Hindu Bali yang bertujuan membersihkan diri secara spiritual bagi orang yang lahir pada Wuku Wayang. Upacara ini penting karena mitologi Bali menyebutkan orang yang lahir pada Wuku Wayang akan diburu oleh Batar Kala, sehingga perlu disucikan dengan pertunjukan wayang sapu leger dan ritual dengan air suci atau tirta untuk terbebas dari energi negatif. Dalam lontar sapu leger dan Dewa Kala, Batara Siwa memberi izin kepada Dewa Kala untuk memangsa anak yang dilahirkan pada Wuku Wayang. Atas dasar isi lontar tersebut, maka anak yang lahir bertepatan dengan hari ini harus melaksanakan kegiatan upacara pementasan wayang sapu leger dengan peralatan yang lengkap berikut sesajennya. Umat Hindu Bali percaya dan meyakini bahwa anak yang lahir pada tumpeng wayang memiliki sifat-sifat negatif karena hari itu dianggap memiliki nilai cemer atau kotor yang membawa sial. Anak tersebut dikhawatirkan dirundung malapetaka akibat dikejar-kejar Dewa Kala. Dengan upacara pementasan wayang sapu leger ini, si anak yang baru lahir tersebut diyakini dapat terhindar dari kejaran Dewa Kala dan juga dapat memusnahkan sifat-sifat negatif pada anak tersebut. Selain melaksanakan bebayuhan sapu leger, kantor Bluebird di Jalan Raya Sesetan juga melaksanakan bebayuhan melik yang bertujuan untuk membersihkan aura negatif dan menetralisir tanda lahir yang dianggap membawa nasib buruk yang disebut melik, agar individu tersebut mendapatkan kedamaian dan menuju kebaikan. Kondisi melik sendiri adalah sebuah tanda atau anugerah kelahiran yang bisa berupa ciri fisik, mimpi, atau kemampuan melihat hal gaib, meskipun dengan alam semesta dan dunia spiritual di sekitarnya. Dilanjutkan dengan melukat mesiram adalah ritual penyucian diri yang paling umum dan dikenal luas. Kata melukat berasal dari kata lokat atau sulukat yang berarti membersihkan atau melepaskan, yang bertujuan untuk membersihkan diri dari kotoran batin dan energi negatif, baik dari dalam diri maupun pengaruh luar. Ritual ini dilakukan untuk memohon keselamatan, kedamaian, dan membuang nasib buruk. Selanjutnya, melukat wayang adalah ritual penyucian yang sangat spesifik dalam tradisi Hindu Bali. Melukat dalam konteks ini adalah bagian penting dari upacara sapu leger yang bertujuan untuk menghilangkan kesialan atau nasib buruk yang diyakini dibawa sejak lahir. Menyeimbangkan energi spiritual dalam diri agar hidup berjalan harmonis dan terhindar dari mara bahaya. Menyucikan raga dan jiwa agar memiliki karakter yang baik dan terhindar dari pengaruh buruk. Dengan demikian, melukat wayang bukan sekadar ritual pembersihan, melainkan sebuah ritual penetralan energi negatif yang sangat sakral, terikat erat dengan kelahiran seseorang dan menjadi bagian integral
dari upacara tumpak wayang. Perbedaan mendasar dari bebayuhan ini adalah karena ini ada dua bebayuhan, utamanya adalah bebayuhan wayang dan bebayuhan melik. Jadi perbedaannya adalah bebayuhan wayang itu kita selenggarakan untuk mereka-mereka yang memang lahir di tumpak wayang, ya kita diyakini memiliki aura negatif, ya kita bersihkan dengan melukat di wayang. Nah, sementara yang untuk bebayuhan yang melik itu dilakukan pada orang-orang tertentu yang memiliki tanda-tanda kelahiran tertentu, atau mungkin ada beberapa permasalahan yang ada di antara mereka. Mungkin ada yang hidup diapit oleh keluarga adik kakaknya yang meninggal, hal seperti itu juga kita maksudkan untuk memberikan aura positif, menumbuhkan aura positif kepada orang-orang yang memiliki kelahiran khusus seperti itu. Selanjutnya menginjak banten panunggalan yang dilakukan dengan nginjak atau menapaki banten panunggalan sebagai simbol penyatuan diri atau panunggal menyatu, yang bermakna menyatukan unsur skala niskala atau lahir batin sebelum memasuki prosesi utama upacara agar tubuh, pikiran, dan jiwa selaras. Setelah itu natap biakaonan. Biakaonan adalah banten untuk mabio kaon atau menghilangkan kala, penyebab mara bahaya yang bertujuan mengusir atau menetralisir energi negatif antara lain letah, kala, buta yang bisa mengganggu jalannya upacara. Selanjutnya natap durmongala. Durmongala berarti ketidakberuntungan. Natap ini berfungsi untuk menyomyo atau menetralkan segala pertanda buruk, halangan, atau durmongala agar tidak berpengaruh pada pelaksanaan yadnya. Kemudian dilaksanakan natap prasista. Prasista berarti penyucian atau pembersihan. Natap ini bertujuan membersihkan kekotoran lahir batin atau skala niskala, termasuk bila ada kekurangan dalam banten atau sarana upacara. Selanjutnya natap pangulapan. Pangulapan berasal dari kata ulap yang berarti bersih atau jernih, yang berfungsi untuk nyomyo buta kala atau menenangkan kekuatan buta kala agar menjadi tenang, jernih, tidak mengganggu. Dan selanjutnya natap mujaya-jaya. Mujaya-jaya berarti memohon kejayaan atau kemenangan, yang dilakukan sebagai puncak doa agar setelah proses penyucian dan pembersihan kita tidak selalu negatif. Ritual ini penting untuk mencegah dampak buruk yang mungkin timbul di kemudian hari.
Acara ini adalah acara bebayuhan Sapu Leger dan acara Melukat Melik yang kita selenggarakan di kantor Bluebird di Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan. Ya, tentunya acara ini bisa terselenggara berkat dukungan berbagai pihak, mulai dari rekan-rekan di Yayasan Gases, KPN Praja, kemudian tentunya adalah rekan-rekan keluarga besar Bluebird yang menjadi panitia dan yang membuat acara ini menjadi lancar, dan tidak lupa para pemilik yang berkenan hadir di lingkungan kantor kami ini, dan ada yang baru, ada beberapa di antaranya yang bahkan sudah rutin beberapa kali mengikuti kegiatan adat yang ada di Pool Bluebird. Bebayuhan sepadan kata bayuh, yang dalam bahasa Bali berarti sejuk. Jadi bayuh dimaksudkan untuk menyejukkan diri manusia dari hal-hal yang bersifat kurang baik terkait dengan waktu kelahiran seseorang. Sementara ruatan berasal dari kata ruat yang berarti penyucian. Jadi upacara bebayuhan dilaksanakan juga pengelukatan, berfungsi sebagai upaya pembersihan diri secara spiritual. Pelaksanaan upacara bayuh atau ruatan bermakna penyucian atau pembersihan, terlebih bagi seseorang yang lahir pada wuku wayang, sering dianggap sebagai anak Sukerta yang akan menjadi santapan Betara Kala. Untuk menetralisirnya, seseorang yang terlahir pada wuku wayang harus dilukat dengan pengelukatan atau bebayuhan weton Sapu Leger. Sementara menurut Kala Tatwa, upacara bayuh Sapu Leger massal wajib dilaksanakan apalagi individu bersangkutan lahir pada wuku wayang. Tujuannya sebagai sarana pembersihan diri yang pada intinya berfungsi menghilangkan letah pada diri masing-masing dan terhindar dari hal-hal bersifat negatif. Selain bermaksud membantu umat sedharma yang belum mampu melaksanakan upacara ini secara individu, upacara ini juga bertujuan memohon kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa agar peserta upacara bebayuhan weton Sapu Leger diberkati kesucian dan kebersihan hati. Sebagai pemuput upacaranya memiliki kualifikasi sebagai amengku dalang Brahmana atau Ide Pandita. Sebagai dalang yang disebut Ide Empu Leger Karya adalah Komang Indra Wirawan dari Yayasan Gases Bali. Untuk pesertanya sendiri, untuk bebayuhan Melik ada sekitar 600-an orang, sementara sisanya 300 sampai dengan 400 orang itu adalah bebayuhan wayang. Jadi total kira-kira jumlah peserta mencapai 1000 orang. Acara niki sebenarnya kita lakukan rutin, sudah 4 kali kita melakukan di kantor Bluebird ini. Tapi untuk saat ini kita baru melakukannya 2 tahun sekali.
Sebelum memulai acara, terlebih dahulu para pengayah melakukan nyelenan pengeresikan. Pengeresikan adalah sebuah praktik spiritual atau ritual dalam tradisi Bali. Secara harfiah, kata ngeresik berarti membersihkan atau menyucikan. Namun dalam konteks ritual, pengeresikan memiliki makna yang lebih mendalam, yaitu proses pembersihan atau penyucian diri dari segala bentuk energi negatif, karma buruk, atau hal-hal yang tidak murni. Pengeresikan adalah bagian penting dari kepercayaan dan praktik keagamaan di Bali, yang mana keseimbangan antara dunia nyata dan spiritual sangat dijunjung tinggi. Praktek ini menunjukkan bagaimana masyarakat Bali berupaya untuk menjaga keharmonisan diri, mendapatkan anugerah keselamatan, kerahayuan, dan keberhasilan dari Hyang Widi. Jadi semua rangkaian itu adalah proses penyucian bertahap, mulai dari menyeimbangkan diri dari nginjak panunggalan, menghilangkan kala negatif adalah biokaunan, menetralkan durma ngala, melakukan pembersihan prayasista, menjernihkan kekuatan buta kala pangulapan, hingga akhirnya memohon kemenangan dan keselamatan menjaya-jaya. Selain menyucikan, upacara ini juga bertujuan memohon kemenangan. Menang dalam arti dapat mengatasi berbagai cobaan dalam menghadapi kehidupan untuk mencapai moksartam jagadita, yaca iti dharma. Sapu Leger kali ini ada 3 sulinggih yang muput karyanya, itu dari Ratu Pranda Gede Bang Buruan Manuabe, Harsi Begawan Sumerti Kusuma Wijaya Sebali, begitu juga ada Ida Pandita Empu Wajra Dara Dwi Jananda. Sebuah keyakinan dalam menjalankan amanah leluhur telah dilalui. Mereka berharap diberkati keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, dan kerahayuan jagat. Secara lahir batin, mereka telah siap memasuki dunia kedewasaan. Dunia yang penuh dengan beraneka cobaan dan tantangan hidup. Kini tergantung mereka menyikapi kondisi ini, sehingga dapat menjalani bahtera kehidupan ini sesuai tuntutan ajaran agama Hindu.
Jadi sebenarnya acara ini adalah bagian dari pilar keberlanjutan Bluebird, khususnya di Blue Life, di mana Blue Life itu fokusnya adalah bagaimana kita membantu kesejahteraan stakeholder, pemberdayaan perempuan, terus kemudian juga untuk mempertahankan kebudayaan. Nah, jadi harapannya adalah sesuai dengan visi misi keberlanjutan kami terus bisa berkontribusi ke masyarakat. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi ide inspiratif bagi rekan-rekan pengusaha yang lainnya untuk jejak kaki di bumi Bali ini dengan cara berbaur dan ikut memelihara adat serta budaya yang ada di Bali ini.